terima kasih. Nah, itu adalah peta tematik atau peta khusus. Terus kita lanjutkan lagi ke proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu terkait dengan cara ya, suatu cara atau teknik untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Jadi dari suatu bidang lengkung kita sebut saja misalnya kayak globe ya, bola tiruan itu kan, bola bumi tiruan itu kan, lengkung, kita jadikan bidang datar. Nah, satu teknik untuk menggambarkan itu ya, jadi mengubah dari bidang lengkung ke bidang datar itu kita sebutnya proyeksi peta ya. Terus sistem proyeksi inilah yang merupakan kegiatan memindahkan ruang muka bumi ke bidang datar atau memindahkan dari bentuk bola ke bentuk datar ya. Karena memang kalau kita pelajari sebelumnya kan bumi kan bentuknya bulat ya kan. Jadi kita coba untuk membuat ke bidang datar ya. Terus untuk teknik-tekniknya, teknik proyeksi itu ada 3 macam. Ada 3 teknik ya, ada teknik silinder, ada teknik zenital, ada teknik kerucut. Nah, kalau untuk yang proyeksi silinder atau tabung ya, itu adalah proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada silinder. Jadi kalau misalnya gambarannya seperti ini ya, ini kan kalau Anda lihat di gambar ini kan, jadi proyeksi silinder itu seperti ini. Jadi kayak bola bumi, terus kita potong atasnya, atas kita potong, bawah kita potong, terus kita lebarin ya kan. Jadinya kan akan seperti tabung ya, akan seperti silinder, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah proyeksi silinder. Terus untuk proyeksi yang kedua adalah zenital. Kalau zenital itu proyeksi peta yang didapat dari memproyeksikan globe pada bidang datar. Seperti ini gambarnya. Jadi ada bumi ini kan, globe. Terus kita potong ya dari atas ke bawah. Seperti ini. Proyeksi zenital itu seperti itu. Dan terus kita jabarin gitu kan. Jadinya akan menjadi persegi seperti ini kan. Kalau kita potong seperti ini, berarti membujur ya. Kita potong membujur, bentuknya akan seperti ini. Terus yang proyeksi yang ketiga adalah proyeksi kerucut. Nah, untuk proyeksi kerucut ini suatu proyeksi yang didapat dari memproyeksikan globe pada sebuah kerucut. Bentuknya seperti ini. Jadi dari bola bumi ini terus kita potong ya. Kemudian hasilnya akan kita potong bentuk kerucut seperti ini. Ya, bentuk kerucut. Jadinya akan seperti nomor 2 ini kan kalau kita potong seperti bentuk kerucut. Nah, nanti kalau kita jabarin ya, kita buka, akan bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, ini adalah 3 proyeksi untuk memproyeksikan peta ya, dari bentuk yang tabung, bentuk melengkung, kita mau buat datar. Oke, jadi udah selesai. Terus kita masuk ke sesi yang terakhir, question and answer. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau tanya mengenai materi yang sudah kita bahas tadi, silakan ditanyakan di sini. Ada? Siapa yang mau tanya? Ya, question and answer ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ya, nanti kita jawab sama-sama ya. Mungkin ada
ada pertanyaan dari Mbak Santi, mungkin teman lainnya bisa jawab ya, silakan. Nanti kalau memang nggak ada yang jawab, saya akan coba jawab. Kalau saya nggak tahu jawabannya, kita tanya Google, ya kan? Oke, ada nggak yang mau ditanyakan mengenai peta gitu ya, yang sudah kita bahas tadi? Oke, kalau cara milih sawi yang baik, ada baik, juga perlu ya Anda pakai peta ya. Ya, Anda tanya rumahnya di mana gitu kan. Oh, daerah sini gitu kan. Anda cari di peta gitu kan. Oh, daerahnya sini ya. Jadi Anda tahu nanti kalau misal ada apa-apa kan Anda bisa mencari rumahnya di mana kan. Ya, menggunakan peta gitu kan. Jadi geografi itu sangat penting sekali ya. Untuk hal-hal yang sifatnya personal pun bisa dipakai ya. Nah, bisa juga untuk modusin orang juga bisa ya kan. Nah, aduh, kalau jangan pertanyaannya jangan yang aneh-aneh, malas saya. Oh, ada yang tanya mengenai salju aja ya, nggak mudah ya, nggak ada kaitannya, pokoknya ada kaitannya dengan yang sudah kita bahas ya. Kalau nggak ada ya nggak usah di Anda tanya-tanya gitu. Oke. Oh, gimana ya, ada pertanyaan Pak, kalau masalah pulau sandi yang terdeteksi oleh Google Earth tapi kenyataannya tidak ada, itu gimana? Oh, mengenai itu ya, mungkin saja ya. Jadi makanya kenapa kita dalam peta itu kan ditulis tahunnya kan, tahun pembuatan peta. Karena apa? Karena permukaan bumi itu berubah-ubah. Jadi perlu ada pengupdatean. Jadi kan mungkin Pulau Sandi itu ada kan di Google Earth, tapi kenyataannya nggak ada. Mungkin bisa jadi kan Pulau Sandi itu hilang, misalnya misalnya kayak naiknya permukaan laut, jadi kan ketutupan tuh Pulau Sandinya kan, jadi nggak kelihatan. Nah terus Google Earth sendiri mungkin nggak update kan, mungkin baru dibuat tahun lalu 2000, misalnya 2013 gitu. Nah padahal itu permukaan air lautnya menutupinya 2014 gitu kan, jadi kan nggak kelihatan. Jadi makanya itu kenapa di komponen atau unsur peta itu tahun pembuatan perlu dicantumkan. Jadi untuk melihat kekinian ya kan, kekinian suatu wilayah gitu. Ada kan wilayah-wilayah yang kemudian tadi hilang ya kan, hilang dengan sendirinya. Ada juga wilayah yang misalnya dicaplok negara lain gitu kan, kayak Pulau Sipandan dan Ligitan tuh ya, yang wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia, itu pasti juga akan bisa kita lihat gitu kan dari peta. Jadi yang mungkin dulu wilayah itu masih warnanya, maksudnya masih menjadi batas wilayahnya masih batas wilayah Indonesia itu kan, tapi sejak dicaplok Malaysia itu kan nanti berubah lagi bentuknya itu untuk batas wilayahnya. Kalau setahu saya Google Earth itu nggak up to date ya, setahu saya loh ya, bukan real ya, makanya kan itu kalau kita lihat itu kan, misalnya saya pernah pakai Google Earth juga kan, saya ngecek rumah saya, ada rumah saya